Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Kita lakukan doa supaya apa yang kita terima hari ini dapat diberkahi. Oke. Siapa yang memimpin doa? Daya, silakan. Setelah kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Istri Pak. Yang tidak hadir, Yusri ya. Istri Mama Eva. Oke. Jadi yang lain hadir ya? Siap. Jadi hari ini mata pelajaran pembibitan, ya, pembibitan dengan subtema menerapkan persiapan kandang dan peralatan, ya. Di sini dalam pembibitan kandang itu sangat perlu. Adapun dalam pembibitan itu ada dalam kandang itu ada syarat-syarat pembuatan dalam pendidikan kandang, ya. Ada syarat umum, ada syarat khusus, ada syarat kesehatan, ya. Semua itu ada syarat-syaratnya. Nah, nanti kalian bisa lihat di bahan ajar, ya. Nah, sekarang untuk sekarang saya akan memutarkan sebuah video, ya. Sebuah video tentang perkandangan, tentang bagaimana kandang yang baik, ya. Nah, di sini nanti saya harapkan kalian mencari permasalahan apa kira-kira yang bisa diangkat masalah di dalam video tersebut, ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube saya. Apa kabar Anda? Semoga selalu baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan berbagi informasi dan bukan menggurui tentang pentingnya persiapan kandang yang tepat sebagai penentu keberhasilan budidaya ayam broiler. Persiapan kandang bertujuan untuk mengurangi konsentrasi bibit penyakit di peternakan ayam broiler. Sepatutnya dilakukan secara tepat dan ketat. Kegiatan tersebut perlu dilakukan sejak pasca panen hingga kandang siap diisi ayam kembali. Kegiatannya meliputi sanitasi dan desinfeksi kandang serta pelaksanaan istirahat kandang secara tepat. Semua itu perlu dilakukan agar didapatkan kondisi kandang yang kembali bersih dan siap untuk ditempati ayam pada periode pemeliharaan selanjutnya. Lalu bagaimana persiapan kandang yang tepat? Berikut uraiannya. Pertama, pembersihan kandang pasca panen. Pasca ayam dipanen, sisa-sisa material pemeliharaan ayam seperti feses, bulu, lendir, dan litter masih tertinggal di dalam kandang.
seperti feses merupakan salah satu media penularan penyakit dan juga menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Pembersihan kandang harus dilakukan secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum dilakukan desinfeksi. Tahapan persiapan kandang yang perlu dilakukan antara lain adalah keluarkan peralatan kandang seperti tempat makan dan tempat minum, keruk sekam, feses atau sisa-sisa limbah kandang menggunakan sekop atau sapu hingga tidak ada sisa. Sekam maupun feses dapat langsung dikemas ke dalam karung untuk dijual. Bersihkan semua bagian kandang meliputi sela-sela dinding dan lantai kandang dengan penyemprotan air bersih bertekanan tinggi. Kemudian lakukan pencucian dan penyikatan lantai, sela-sela lantai, sekat dan dinding kandang menggunakan deterjen, lalu bilas kembali dengan air. Setelah itu lakukan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan ke seluruh kandang baik bagian dalam maupun luar dengan desinfektan seperti formades atau sporades. Bersihkan rumput dan semak di sekitar kandang agar tidak menjadi tempat tinggal bagi vektor penyakit seperti kumbang Frankie, nyamuk dan serangga lainnya. Bersihkan pula parit atau selokan di samping kandang agar aliran pembuangan air lancar. Lakukan pengangkuran lantai kandang dan seluruh bagian kandang serta di bawah kandang panggung untuk mengurangi kelembapan dan membunuh sisa-sisa mikroorganisme penyebab penyakit. Lakukan penyemprotan insektisida pada kandang maupun lingkungan sekitar untuk membasmi kutu atau serangga. Lakukan inspeksi menyeluruh pada kandang. Jika ada menemukan kebocoran kandang, selat berlubang atau tirai yang bolong untuk segera dilakukan perbaikan. Cuci tempat makan ayam dan tempat minum ayam untuk mengangkat lendir dan lumut yang menempel lalu dibilas. Kemudian rendam dalam larutan desinfektan, misalnya Medicep selama 30 menit dan keringkan. Semua peralatan kandang yang sudah bersih bisa disimpan dahulu di dalam gudang penyimpanan. Kuras toren air dan flushing pipa air untuk menghilangkan biofilm yang menempel pada saluran air. Kedua, masa istirahat kandang. Setelah kandang dibersihkan dan didesinfeksi secara keseluruhan, kandang wajib dikosongkan atau diistirahatkan selama beberapa waktu. Dianjurkan masa istirahat kandang ini minimal 14 hari terhitung dari waktu kandang selesai dibersihkan dan disemprot desinfektan. Tujuannya agar meminimalisir penyebaran hingga memutus siklus penyakit di kandang. Jika kandang memiliki riwayat kasus penyakit seperti virus AI dan Marek, maka masa istirahat kandang diperpanjang ke 4 minggu atau bahkan lebih. Menurut penelitian, ayam broiler yang dipelihara tanpa masa istirahat kandang memiliki sistem imunitas lebih rendah dibanding ayam yang dipelihara dengan istirahat kandang selama 3 minggu. Ketiga, beberapa hal penting lainnya
konstruksi segera diperbaiki. Membuat daftar checklist peralatan seperti tempat makan, tempat minum, pemanas, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk persiapan check-in dan telah disesuaikan dengan jumlah DOC yang akan masuk. Demikian video saya kali ini dengan persiapan kandang yang tepat, penentu keberhasilan budidaya ayam broiler. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Anda telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan apabila untuk mempersiapkan kandang apabila DOC mau datang, ya. Jadi ada istirahat kandang, menyiapkan bahan, menyiapkan tempat makan, tempat minum, ya. Terus membersihkan mengumpul kandang, ya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan, ya. Nah, terus ini saya bagikan LKPD, ya. Jadi saya tadi harapkan bahwa setelah kalian menonton video tersebut ada permasalahan yang kalian bisa ambil. Ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kan? Kok misalnya, kok bisa disemprot? Apa fungsinya, kan? Atau dalam kegiatan berurutan dalam menangani persiapan kandang itu, apabila misalnya tidak dijalankan satu, apa akibatnya? Ya, nah, di sini saya bagikan LKPD. Di dalam LKPD kalian tuangkan pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai tadi video tersebut, ya. Nah, jadi sampaikan dulu ya. Kelompok 3, 1. Saya dengan bahan saja sekalian. Jadi tuangkan pertanyaan-pertanyaan kalian di pertanyaan esensial, ya. Jadi setelah kalian menyimak video tersebut tadi, apa yang ada di kepala kalian, permasalahan apa kira-kira yang timbul di dalam pikiran kalian mengenai tadi persiapan kandang, ya. Nah, kalian tuangkan di pertanyaan esensial. Jadi susunlah pertanyaan yang kalian pikirkan mengenai video yang sudah disimak, ya. Nah, setelah kalian susun pertanyaan, ya, nanti kita diskusikan, ya. Nanti kita diskusikan permasalahan apa yang kalian dapat. Mungkin kelompok lain bisa memberi solusi, ya. Nah, terus saya jelaskan dulu ya KPD, ya. Nah, terus ini yang merancang proyek, karena ini pembelajaran PJBL, harus ada sesuatu yang dihasilkan. Karena ini berhubungan dengan persiapan kandang. Persiapan kandang ini kan salah satunya harus ada brooder atau pemanas, ya. Nah, karena saya lihat di sekolah ini kan broodernya itu saja mulai dari tahun sudah berapa puluh tahun ini yang begitu saja modelnya. Makanya proyek kali ini, ya, saya inginkan kalian membuat inovasi. Inovasi artinya
beda dari border-border yang dulu yang kita gunakan. Ya. Jadi nanti di proyek, perancang proyek, ya, ini saya nanti akan berikan waktu kalian untuk mencari di internet. Maksudnya baik di media buku, internet, model-model border, ya, model-model border yang bisa kalian buat, ya. Nah, model-model itu kalian bisa buat itu usahakan dia simple, mudah, ya, mudah dibuat dan murah. Murah artinya jangan mahal, ya, yang bisa didapat di lingkungan sekitar, yang bisa dimanfaatkan, ya. Terus setelah kalian mendapat gambar, kalian sudah dapat gambar, kalian susun jadwal, ya, kalian susun jadwal sini. Kita mulai hari ini menyusun jadwal itu tanggal berapa sekarang? Kita tanggal berapa? 14 kan? Dari tanggal 14 agendanya mencari gambar border, mencari gambar border yang akan digunakan untuk proyek selanjutnya, ya. Penanggung jawabnya siapa? Nah, itu ketua kelompok untuk itu. Jadi masukannya apa? Nanti masukannya tiap-tiap ini kan otomatis nanti ada banyak gambar yang kalian dapat, kan? Nah, kalian diskusikan gambar yang mana yang kira-kira yang cocok, ya, yang cocok kalian ambil untuk proyek selanjutnya, ya. Karena nanti proyek ini begini, proyek ini kalian gambar dulu, nanti pada pertemuan berikutnya sudah kita wujudkan dari gambar kalian, kan? Ngerti tak? Nah, jadi nanti pada hari ini agendanya pencarian ini gambar, penanggung jawabnya masukannya apa dari anggota kelompok, ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu gambar yang kalian putuskan, ya kan? Maksudnya yang kalian putuskan gambar yang mana yang akan kalian buat, itu hasilnya. Nah, terus nanti kalian juga merancang untuk proyek selanjutnya. Tanggal berapa kira-kira? Nanti misalnya besok kalian bisa wujudkan itu, mulai dari pencarian bahan, kan, membuat hasilnya. Jadi nanti proyek berikutnya tanggal 15 misalnya, mulai besok, kalian mulai membuat agenda itu, membuat border dari sketsa gambar yang kalian buat. Oke? Karena agendanya itu, agendanya terus penanggung jawab itu misalnya siapa yang membawa apa, ngerti tak? Bisa? Siapa yang membawa seng, siapa yang membawa paku, siapa yang membawa alat-alat, penanggung jawab itu masing-masing penanggung jawab. Nah, itu masukannya apa? Masukannya itu kayak misalnya masukannya lagi ini. Masukannya nanti hasilnya yang kalian buat, ya, hasil masukan misalnya. Karena biasanya kan kalau kita buat gambar tidak sesuai dengan wujudnya. ya, wujudnya tidak sesuai dengan pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita. Misalnya kita bisa ganti, bisa ubah bentuknya menjadi lebih bagus kan, atau bagaimana, kan? Nah, jadi itu masukannya, hasilnya nanti dari apa yang kalian buat. Oke? Terus ini LKPD menyambung nanti ke pertemuan berikutnya. Nah, terus memonitor. Ini memonitor peserta didik dengan kemajuan proyek. Ini kalian dikasih kesempatan untuk bertanya. Maksudnya bertanya atau saya yang melihat pekerjaan kalian, ya, apa yang kurang, apa yang lebih, maksudnya apa yang kurang dari gambar kalian. Oke? Terus menilai hasil.
Nah, menilai hasil ini, ya kalian presentasikan dari pertama dari gambar kalian untuk hari ini. Ya, gambar kalian hari ini kalian presentasikan kenapa kalian ambil gambar tersebut, bahan-bahannya apa, terus tabungannya dari untuk bisa menampung berapa ekor DOC. Bisa kan? Tahu? Jadi keterangan dari gambar itu ada. Tahu? Itu kan? Nah, terakhir evaluasi. Evaluasi ini, ya, evaluasilah pelaksanaan proyek kelompokmu mulai dari kegiatan perencanaan sampai proyek akhir. Artinya mulai dari perencanaan ini sampai akhir, sampai ada hasilnya, ya. Nah, evaluasi dapat berasal dari masing-masing kelompok kalian, teman dalam kelompok lain maupun guru pada saat presentasi, ya. Jadi pada saat kalian presentasi ada timbal balik, ada mungkin gagasan atau ide dari kelompok lain atau dari saya yang bisa membangun gambar kalian, maksudnya mempermudah gambar kalian. Oke? Mengerti tak? Jadi kamu dapat menuliskan kekurangan, kelebihan, dan kendala selama pengerjaan proyek yang telah dilaksanakan bersama. Apa kekurangannya dari selama proyek ini, mulai dari perencanaan sampai hasil yang kalian buat. Oke? Jadi di RTPD itu, ya. Jadi mulai sekarang saya kasih waktu 10 menit dari video tersebut tadi, permasalahan apa yang kalian dapat. Mulai dari ini. Pertanyaan esensial. Susulah pertanyaan yang kalian pikirkan mengenai video yang sudah disimak. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Saya kamu berapa? Terus itu tidak langsung. Apa kira-kira? Kayak misalnya dari kamu tulis. Jadi misalnya apa yang terjadi bila salah satu dari syarat kanan tidak dilaksanakan? Itu misalnya. Saya buka video lagi. Ya? Silakan kemukakan pendapat apa permasalahan apa yang kalian dapatkan. Kayak misalnya apa yang terjadi apabila dalam salah satu syarat kalian tidak dilaksanakan. Atau apa yang terjadi, apa yang akan terjadi bila tidak dilakukannya desinfektan. Nanti diskusikan dengan kelompoknya dulu dengan jawabannya langsung. Nanti diskusi nanti tentang permasalahan yang kalian dapat. Apa?
Kenapa namanya? Maksudnya sesuai dengan saran Romo jawabannya itu apa kira-kira? Nanti ada pendapat dari kelompok lain. Ya. Kalau misalnya itu kan, maksudnya kalian timbal saling melengkapi ceritanya. Artinya kalian cari jawabannya dulu, mungkin kelompok lain punya jawaban sendiri, kan? Kan isi kepala sama tidak sama toh? Jadi kalian jawab dulu, nanti diskusikan, didapatlah jawaban yang lebih sempurna. Satu saja permasalahan. Ya, Tanya Pak. ya. Gimana? Apa ini tadi? Aku putarkan lagi video, bisa? Mau putarkan video lagi satu kali? Berapa? Hah? Satu kali lagi? Jadi berhasil dan lebih baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Anda? Semoga selalu baik-baik saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada video ini saya akan berbagi informasi dan bukan ekonomi tentang pentingnya persiapan kata yang tepat sebagai kata internasional budaya yang dominan. Persiapan kata bertujuan untuk mengurangi konsentrasi penyakit pada kata yang broiler. Sepatutnya dilakukan secara gampang dan ketat. Perlu dilakukan persiapan hingga kadang siap diistilah yang kembali. Kegiatannya meliputi sanitasi dan desinfeksi kandang serta pelaksanaan istirahat kandang secara tepat. Semua itu perlu dilakukan agar didapatkan kondisi kandang yang kembali bersih dan siap untuk ditempati ayam pada berbagai penyelenggaraan selanjutnya. Lalu, bagaimana persiapan kandang yang tepat? Berikut uraiannya. Pertama, pembersihan kandang pasca panen. Pasca ayam dipanen, sisa-sisa material peliharaan ayam seperti feses, bulu, lendir, dan litter masih tertinggal di dalam kandang. Materi organik seperti feses merupakan salah satu media penularan penyakit dan juga menurunkan efektivitas desinfektan karena akan mengalami kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Pembersihan kandang harus dilakukan secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum dilakukan desinfeksi.
Tahapan persiapan kandang yang perlu dilakukan antara lain adalah menyediakan peralatan kandang seperti tempat makan dan tempat minum, gerung sekop, feses, atau sisa-sisa limbah kandang menggunakan sekop atau sapu jika tidak bersisa. Sekop maupun feses dapat langsung dikemas ke dalam karung untuk dijual. Bersihkan semua bagian kandang seperti sela-sela dinding dan lantai kandang dengan menyemprotkan air bersih bertekanan tinggi. Kemudian lakukan pencucian dan penyekatan lantai, sela-sela lantai, sekat dan dinding kandang menggunakan deterjen lalu bilas kembali dengan air. Setelah itu lakukan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan ke seluruh kandang baik di dalam maupun luar dengan desinfektan seperti permates atau sporades. Bersihkan rumput dan semak di sekitar kandang agar tidak tertular penyakit seperti kumbang, nyamuk dan serangga lainnya. Bersihkan pula warit atau selokan di samping kandang agar aliran buangan air lancar. Lakukan penampuran lantai kandang dan seluruh bagian kandang serta di bawah kandang bambu untuk mengurangi kelembapan dan membentuk sisa-sisa mikroorganisme penyebab penyakit. Lakukan penyemprotan insektisida pada kandang maupun lingkungan sekitar untuk membasmi kutu atau serangga. Lakukan inspeksi menyeluruh pada kandang. Jika ada menemukan pada kandang surat berlubang atau tirai bolong untuk segera dilakukan perbaikan. Cuci tempat makan ayam dan tempat minum ayam untuk mengangkat ember dari roti yang menempel lalu dibilas. Kemudian berendam dalam berulang desinfektan, misalnya medicine selama 30 menit dan keringkan. Semua peralatan kandang yang sudah bersih bisa disimpan dahulu di dalam gudang penyimpanan. Kuras toren air dan plastik pipa air untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air. Kedua, masa istirahat kandang. Setelah kandang dibersihkan dan didesinfeksi secara keseluruhan, kandang wajib dikosongkan atau diistirahatkan selama beberapa waktu. Dianjurkan masa istirahat kandang ini minimal 14 hari terhitung dari waktu kandang selesai dibersihkan dan disemprot desinfektan. Tujuannya agar meminimalisir penyebaran hingga memutus siklus bibit penyakit di kandang. Jika kandang memiliki riwayat kasus penyakit seperti virus AI dan Marek, maka masa istirahat kandang diperpanjang hingga 4 minggu atau bahkan lebih. Menurut penelitian, ayam broiler yang dipelihara tanpa masa istirahat kandang memiliki sistem imunitas lebih rendah dibanding ayam yang dipelihara dengan istirahat kandang selama 3 minggu. Ketiga, beberapa hal penting lainnya yang perlu dilakukan. Memeriksa seluruh sarana penunjang lainnya yang berkaitan dengan tata laksana pemeliharaan seperti sumber air, instalasi
Jadi pertanyaan sudah ada. Oke? Nah, kita mulai dulu dari kelompok. Nah, satu, dua, tiga. Kemana dulu? Bang? Satu Pak. Satu sana. Ini dulu. Kelompok tiga. Silakan. Pertanyaan apa yang timbul dari video ini? Hah? Berdiri saja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan atau permasalahan yang telah kami dapat dari pemutaran video tadi, yaitu masa istirahat kandang minimal 14 hari. Bagaimana jika masa istirahat kandang belum mencapai 14 hari, tetapi DOC sudah datang? Yang permasalahan dari kami. Ada jawabannya? Ada ini? Masukkan. Kira-kira apa jawabannya? Apa kira-kira yang terjadi apabila belum masa istirahat kandang ini? Biasanya kan 14 hari, kan? Nah, tapi sebelum 14 hari biasa sudah datang. Apa yang terjadi kira-kira? Sama DOC-nya, pasti sama DOC. Apa yang terjadi kira-kira sama DOC-nya apabila istirahat kandang itu belum maksimal sampai 14 hari? Apa kira-kira? Itu langsung. Hah? Silakan. Mungkin akan terjadi dasarnya penyakit dari pemeliharaan sebelumnya. Pertanyaannya, Apa yang terjadi? Jika masa istirahatnya belum mencapai 14 hari. berarti ayam sudah DOC sudah bisa dipelihara atau belum? Belum. Tapi kalau sudah DOC-nya sudah terlanjur datang, Iya, apa akibatnya? Apa akibatnya pada DOC? Apa akibatnya pada DOC? Itu maksudnya maksud dari pertanyaannya. Apa akibatnya yang terjadi pada DOC apabila pada masa istirahat kandang belum sampai 14 hari kita sudah masukkan DOC? Apa yang terjadi kira-kira? Mamat, sebenarnya Mamat itu sudah jawabannya tadi sudah bisa. Masih ada bibit-bibit penyakit yang tidak mati. ya. Karena kan masa inkubasi dari kandang itu ya maksimal 14 hari. Takutnya kalau misalnya akibatnya pada DOC tidak akan berkembang dengan baik, rentan dengan penyakit. Ya, karena itu tadi belum maksimalnya masa istirahat kandang. Ya, bisa terima? Ada yang lain? Ada yang lain? Kira-kira apa yang terjadi? Yang lain? Selain ke DOC-nya, ke kandangnya bagaimana? Hah? Kalau satu jawabannya? Kalau tiga? Apa kira-kira? DOC dapat dipelihara walaupun masa istirahat kandang belum mencapai 14 hari, akan tetapi potensi virus untuk mati menurun. Potensi virus untuk mati menurun. Nah, jadi akibatnya ke DOC, ya. Jadi akan kemungkinan tingkat mortalitasnya akan meningkat. Mortalitas itu artinya kematian. Ya, tingkat mortalitas itu akan meningkat karena masih ada virus yang hidup. Gitu. Mengerti? Ya, maksudnya kayak gini. Kalau ada yang tanyakan. Ya. Oke, kelompok 3 bisa. Kita close.
Kelompok 1 silakan pertanyaan apa yang timbul dari video tersebut? Berdiri. Apa yang terjadi jika memiliki peralatan tidak menggunakan antisep atau cairan disinfektan? Apa yang terjadi Jika mencuci peralatan tidak menggunakan cairan antisep? cairan antisep pada kandang? Apa yang terjadi? Kalau tidak, Yang terjadi adalah kuman atau pembibitan kuman, virus dan lainnya bakteri itu dia tidak mati atau potensi kematiannya menurun, sehingga terganggu DOC yang dipelihara terganggu. kelompok 2, apa kira-kira yang terjadi kalau tidak menggunakan antisep? Selain antisep, kita bisa gunakan apa untuk mencuci kandang? Deterjen atau sabun. Ya, itu adalah antiseptik yang sederhana. Apa yang paling sederhana lagi apa? Apa? Selain sabun, apa lagi? Antiseptik yang paling sederhana, yang tidak membutuhkan biaya. Air. Apa? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Sudah. Itu adalah antiseptik. Jadi akibatnya kalau tidak menggunakan antiseptik itu kemungkinan virus itu sama saja dengan jawaban tadi. Virus itu tidak akan mati karena ada virus-virus tertentu yang harus menggunakan antiseptik tertentu juga. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan itu tidak semua antivirus mati, tidak semua virus mati. Ya. Begitu. Jadi akibatnya juga lari ke DOC. Oke? Kelompok 2, permasalahannya apa? Tidak apa-apa. Sebut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelaskan permasalahan. Mengapa kandang yang sudah dibersihkan harus diistirahatkan atau dikosongkan hingga berminggu-minggu? Lalu jika tidak diistirahatkan, apa risikonya? Iya, apa? Kelompok 1. Siapa yang bisa? Kecuali ketua. Nah, betul. Jika kita memelihara ayam tanpa mengistirahatkan kandang akan mengurangi intensitas ayam, menurunkan intensitas ayam. Menurunkan intensitas ayam. Intensitas atau daya tahan. Tekan tubuh. Nomor 3, ada jawaban selain daya. 1, 2, 3, 4. Asrah, apa kira-kira asrah? Coba lihat pikiran apa? Coba ini, apa yang kira-kira terjadi? Bilang, ngomong. Apa kira-kira? Jangan takut salah. Karena tidak ada yang salah ini. Soalnya kalau salah kita benarkan. Yang penting adalah berani berbicara. Apa asrah? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kandang itu tidak diserahkan selama 14 hari, apa serah? Tadi sudah ada jawabannya tadi. Halo? Ya. Coba ya, Bulan, ada? Nomor 3. Bulan. Oke deh, coba apa deh? Sama jawabannya tadi. Oh iya. Jadi benar
tadi sama saja serah. Jawabannya itu. Yang penting kan bicara. Kau bicara apa yang ada di pikiranmu. Ya. Jadi pada intinya itu kalau kita mau memesan pada intinya sudah oke. Ya sudah ketahuan sudah. Jadi kalau jam pemeliharaan itu sebelum 1 bulan sebelum ayam datang kita sudah harus bersihkan, harus ada persiapan. Ya. Kalau misalnya sudah diperkirakan memang, ya direncanakan memang bulan depan misalnya ayam itu masuk, bulan ini harus pembersihan. Oke? Oke. Jadi kita masuk yang kedua, merancang proyek. Jadi kalian kan saya sudah suruh kalian bawa kartu Manila, ya. Di sini karena proyeknya kita, saya mau proyeknya kita itu ini pembuatan roda, ya. Jadi sekarang ini untuk sekarang kalian membuat sketsa dulu, sketsa atau gambar, ya. Sekarang kalian bisa cari di Google apa saja yang gambar yang kalian dapatkan. Oke? Bisa? Sekarang saya kasih waktu 10 menit. Jadi pikirkan apa yang kira ini pertanyaan ini. Bawahnya ke sini Pak, kaca di atas. Gimana yang sakit? Sakit? Dia jangan jongkok. Jadi kita ini bisa siapa yang jawab mau perdananya bagaimana juga. Harusnya kenapa? Sesuaikan dengan gambarnya apa? Terus apa?
Tidak resmi lampunya. Kalau gitu kayak sesuatu tadi. Jadi apa yang kalian gambar itu kalian nanti presentasikan. Ya. Jadi yang pertama itu kalian menyusun jadwal dulu. Kalian menyusun jadwal. Kelompok yang lain dengar dulu. Sekarang kalian sudah browsing, kalian menyusun jadwal dulu. Jadwal mulai dari perencanaan sampai proyeknya nanti, ya, untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian ini susun jadwal dulu. Yang lain dulu. Sampai hasilnya nanti apa itu? Iya. Iya, besoknya tanggal 15 misalnya kan? Benar. Terus sampai besok. Maksudnya kapan kalian mau buat? Apa bedanya ini membuat perencanaan atau sketsa produk untuk pembuatan produk yang sesungguhnya? Nanti besok, kalau misalnya kalian mau mulai besok,
masukannya dari berbagai dari masukannya itu ya, dengan masukan itu kan ceritanya maksudnya kalian dari beberapa macam gambar ya yang kalian cari, pasti kan ada satu yang kalian tetapkan. Jadi itu yang kalian gambar yang kalian tetapkan itu apa, border apa, toh border misalnya menggunakan tungku misalnya, toh maksudnya kalian jelaskan border apa yang kalian yang dapatkan di situ, toh masukannya apa, toh dan berbagai border yang kalian dapat itu masukan hasilnya nanti apa yang kalian tetapkan untuk membuat border yang sesungguhnya. Toh? Jadi misalnya dari 3 orang kita, dari kalian 3 orang, kalian dapat misalnya satu yang misalnya membuat dari tungku, satu dari listrik, satu dari batu bara kah atau apa. Kalian itu masukan. Ini kata. Nanti dari masukan itu pasti kan ada salah satunya yang dipilih. Nanti. Nah, itu yang hasil dari produk yang perencanaan produk yang kalian akan buat nanti. Nah, Kalian produk yang terbuat dari listrik, produk yang terbuat dari batu bara atau ini, produk yang terbuat dari oli bekas misalnya, menggunakan oli bekas. Kan nanti kalian iya, maksudnya ini masukan begini. Masukan dengan dulu masukannya ada dalam ini. Masukannya itu kan dari anggota kelompok kalian kan sudah proses kan. Nah, dari beberapa yang kalian dapat, kayak misalnya brother dengan menggunakan bahan bakar oli bekas misalnya. Ada kan misalnya itu yang siapa yang dapat itu tulis itu brother menginginkan apa-apa dari pencarian kalian tulis masukkan. Misalnya brother menggunakan batu bara, brother menggunakan listrik, brother menggunakan ini apa-apa. Nah, masukannya itu nanti dari masukan itu pasti ada salah satunya yang kalian ambil untuk hasilnya. Nanti tidak, nomor 1 kan? Nomor 3 kan? Apa? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. 5 menit presentasikan tentang ini penjadwalan. Sudah di sini. Besok 15.
Sudah? Penjadwalannya sampai pembuatan hasil. Kan? Pembuatan hasilnya, hasilnya wujudnya itu dari produk itu. Nah, terus penanggung jawabnya itu bahan-bahan yang dia bawa. Tulis saja bahan-bahan yang bisa nanti pada saat jalannya waktu, siapa tahu dia berubah. Maksudnya tulis saja siapa yang bawa ini, siapa yang bawa ini. Nanti kalau misalnya dalam besok berubah lagi, tidak apa-apa. Ya. Tulis di bawah. Di bawah apa ya? Boseng, Ada boseng, materi, bawa alat kah? Bawa paku kah? Oh, Excel sebentar. Excel. Sudah? Hasil belum? Nah, ini nanti hasilnya perencanaan ini masukkan. Hasilnya apa? Masukkan ini kan kalau kalian presentasi kan, nah pas kalian masukkan. Oh misalnya jeruknya harusnya misalnya begini, atau bohlamnya misalnya begini, atau tempat untuk bohlamnya iris seperti ini. Itu namanya masukkan. Ya, hasilnya nanti apa yang kalian ambil dari masukan itu, dari perencanaan ini, khusus perencanaan. Ya, khusus perencanaan ini ada kan masukan dari kelompok lain. Tahu? Nanti kata, betul? Ada masukan dari kelompok lain. Dari masukan dari kelompok lain itu apa yang kalian bisa ambil? Betul tidak? Misalnya itu bolamnya jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi wattnya atau begitu. Toh? Kayak apa yang kalian ambil dari masukan dari kelompok lain. Oke? Sekarang diskusikan masalah penjadwalan. Penjadwalan dulu, kelompok berapa dulu? Tadi kelompok 3 kan? Penjadwalan, kelompok 2 dulu mulai. Penjadwalan. Ini nih. Jadwal. Baca saja. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami buat yaitu membuat sketsa brother. Penanggung jawab Menandawi Nisa, masukan dari kelompok-kelompok saya yaitu brother dari listrik dan kompor Innova. Dan hasil yang kami pilih yaitu brother kompor Innova. Dan Untuk proyek selanjutnya, pada tanggal 15 September 2022 kami akan membuat brother dari sketsa yang telah digambar. Penanggung jawab yaitu Muhammad Khalil. Bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu seng burung yang akan dibawa oleh saya, Nurholis akan membawa burung ginseng, dan Muhammad Khalil akan membawa kawat, nyetrang, dan palu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Siapa baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok Satu. ada kelompok kakak melaksanakan Jadwal. jadwal yang kami buat. Pada tanggal 14 September tahun 2022 pembuatan sketsa brother penanggung jawab dari saya, masukan pemanas dan kapal Satu setelah kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan membacakan jadwal dan saya perwakilan dari kelompok 1. Tanggal 14 September 2022 agenda pembuatan sketsa brother. Penanggung jawab Budian Hidayat. Masukan pemanas menggunakan listrik. Hasil pemanas bohlam. Dan pada tanggal 15 September 2022 agenda pembuatan brother. Penanggung jawab Subhan membawa kabel, Jahra membawa seng, Sita membawa bohlam, Irfan membawa kawat. Oke. Itu dia. Kasih nomor Aku ulang betul. Betul ulang betul. Ulang betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan jadwal. Jadwal. Tanggal 14 September 2022 agenda mencari gambar dan membuat gambar brother. Penanggung jawab Ahmad Hidayat. Masukan pemanas kayu bakar dan pemanas bohlam. Hasil pemanas kayu bakar. Tanggal 15 September 2022
dan kalian juga sudah menggambar hasil dari browser, hasil dari pencarian kalian yang akan kalian buat, ya. Jadi hasil gambar yang kalian buat itu kalian presentasikan. Setelah itu akan ditanggapi dengan kelompok lain. Ada tambahan kah atau ada sesuatu yang bisa diganti dengan lebih praktis, ya? Oke. Jadi kalian presentasikan, ya, hasil gambar atau hasil sketsa browser yang akan kalian buat, ya. Kalau itu kalian maju ke depan. Kalau siapa yang maju duluan? Nomor 3, silakan. Maju di depan. Maju di depan. Yang sama kan mau Di sini supaya tidak kena. itu itu terlalu tinggi. Asal juga. Iya. Oke. Kalian, silakan. Kalian presentasikan hasil gambar yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil Sketsa atau gambar. sketsa atau gambar yang kami buat. Satu browser yang kalian buat. Silakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada materi untuk membaca hasil Dari sketsa. sketsa yang kami buat. Ya, segera. Sini temannya. Silakan presentasikan. Pemanas dari kayu bakar. Pemanas juga bisa digunakan dengan menggunakan kayu bakar. Dengan cara kayu dimasukkan ke dalam tong atau drum dengan agar api tidak setelah itu api dinyalakan atau dinyalakan terus agar api tidak menyentuh lantai. Di bawah bisa ditaruh batu-batu atau batu biasa, dan agar api tidak mengenai atap bisa ditaruh seng di atasnya atau digantung seng. Bahannya terbuat dari apa? Batu dari drum dari seng. Terus belum bisa menampung berapa ekor? Sayangnya hasil penjelasan kami tidak diberitahukan. Di sini juga diberitahukan pemanas dengan kebakar jumlah ayam yang dipelihara disesuaikan. Oh, disesuaikan. Jadi bahan bakarnya berupa kayu bakar. Kebakar. Ada tanggapan atau ada masukan dari kelompok lain dari ini sketsa browser dari kelompok 3? Hah? Kapan? Ada tanggapan dari kalian tentang Kalau sketsa yang kami buat? Gambarnya kurang hits. atau ada syarat? ada saran? Atau pertanyaan? Ini kalau saya bertanya boleh? Ya. Nah, kalau browser seperti ini, maksudnya maksudnya kerjanya itu tidak susah, maksudnya mendapatkan alatnya itu bahannya tidak sulit ya, kayak misalnya drone itu susah tidak? Tidak. Tidak susah Pak. Ada yang Susah tidak susah? Tidak. Nah,
Terus ukurannya berapa? Ukuran rodanya berapa ini? Tinggi 60 cm. Tinggi 60. Ya. Berarti sekitar segini. Ya, Pak. Kecil saja. Tinggi. Betul. 50 sampai 60 cm. Iya. Karena di bawah masih taruh batu bata. Batu bata. Oh, sebagai api nih. Tapi takutnya nanti ayam masuk di bawahnya ini. Batu batanya di Apa ini? Oh, ini. Ah, boleh. Terus kayu bakarnya bisa diganti yang lain? Gak bisa kan? Pakai ulang. Enggak, maksudnya kalau begini, saya pikir begini. Kalau kayu, api, otomatis kan takutnya nanti dia ini. Untuk mencegah itu bagaimana? Tutup nasi. Oh, ditutup. Ya, nasi. Atau di atasnya atau di nasi tutup dengan Bisa digantung, bisa tutup ini. Ah, ya. Minta. Ada yang lain? Tanggapan? Ya. Oke, jadi kelompok 3 deal dia bikin sesuai dengan gambar yang dia buat. Oke? Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi? Coba. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang kita berikan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada materi. Terima kasih kepada saudara moderator. Kali ini Ardi Borneo Gemilang mengusung salah satu lagi hasil karya bunda bangsa, Dengar. yaitu kompor Innova. Kompor Innova ini terdiri dari 2 silinder, yang di dalam sebagai tungku pembakar dan yang di luar sebagai tabung pengatur turbulensi udara. Bahan yang bisa dipakai juga bermacam-macam, contohnya arang kayu, arang batok kelapa, arang serbuk kayu yang dipres, kayu atau ranting kayu dengan diameter 2-4 cm, panjang 5 cm, briket batu bara, dan biomasa yang memungkinkan lainnya. Kompor Innova juga menghasilkan nyala api berwarna kuning, dan perlu diketahui justru api yang berwarna kuninglah yang paling panas, yang merupakan hasil pembakaran gas hidrogen. Keuntungan memakai kompor Innova yaitu bersih dan ramah lingkungan. Bila bahan bakarnya pakai briket batu bara dengan kalori lebih dari 5,500 per kilogram, panasnya bisa mencapai lebih dari 500 derajat Celcius di pusat nyala api dan di dalam indukan. Bisa mencapai 32 sampai 35 derajat Celcius. Kapasitas tungku yang bisa menampung 9 kg briket batu bara bentuk bulat telur atau bentuk buah jengkol. Sekali disulut bisa menyala terus selama 12 hingga sampai 15 jam. Operasionalnya mudah, pakai kayu atau ranting kayu disulut solar. Dicelup solar, spiritus atau minyak tanah kemudian disulut, bisa langsung membara. Kapasitasnya bisa dipakai memanasi anak ayam 1000 ekor dengan diameter cipuan 4 meter. Tahan lama atau awet karena dibuat dari bahan tahan panas sampai dengan 1000 derajat Celcius dengan casing dari bahan stainless steel. Biaya operasionalnya juga murah dibanding menggunakan LPG atau minyak tanah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Silakan kelompok 1 2. Masukannya apa?
dia rencananya menggunakan stainless steel. Bisa diganti? Kelompok 1 atau kelompok 3? Di sini stainless steel ini kan di sini tidak ada, maksudnya susah sekali dapat. Ya. Bisa diganti apa? Seng. Tanya kelompok 1 tuh, kelompok 2. Apakah bisa diganti dengan seng? Bisa. Stainless steelnya masukannya masukan dari kelompok 1 itu stainless steelnya itu kalau bisa diganti dengan seng supaya menghemat, ya, hemat juga. Bisa seng bekas, ya, Ya. digunakan. Nah, lagi Selain seng ada lagi yang bisa diganti. apa yang kira-kira? Itu yang selain seng. Stainless steel Selain seng. selain seng Apa yang apa yang kira-kira? Masukan dari cara apa? Ini masukan, saya masukan. Oh, misalnya. Terus ini kan kompor inovasi dari batu bata harusnya, Iya. kan? Iya. Tapi bisa juga dari Bisa dari arah kayu. Arah atau kayu. kelapa. terus itu dia bisa bertahan berapa lama? Bisa bertahan 12 sampai 15 jam. 12 sampai 15 jam. Ukurannya itu 2 sampai 4 cm, panjang apa itu? 5 cm itu apa? Kayu. 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 Ukurannya itu kompor di sana itu bagaimana? Ukurannya ini berapa? Diameter 1 meter? 7 cm. 70 cm. Oh, besar. diameter 70 cm bisa menaungi sampai 1.200 ekor. 1.000 ekor. Tidak, Pak. Hah? Disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kalau yang 1.000 ekor itu mungkin Dengan diameter cikuan 4 meter kalau 1000. Oh, cikuarnya. Ya, satu luas cikuarnya ya. 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 Jadi masukannya tadi bisa stainless steel itu bisa diganti dengan seng. Ya. Ya. Itu, yang lain itu bisa alasnya. Alasnya bisa kayu atau batu bata. Oh, kayu atau batu bata. Apa ada masukan yang lain? Bisa balok mungkin. Balok, ya, supaya kalau batu bata kan ini, kalau balok kan dia bisa terpasang, bisa permanen di situ toh, atau dengan kompor ini. Oke? Sudah? Saya masukkan? Ya. Oke, deal dengan mantap, silakan nomor 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas diskusi yang telah dikerjakan. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada moderator. Pemateri. Terima kasih kepada moderator.
Saya memberikan waktunya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanas listrik atau pemanas listrik adalah pemanas kandang ayam model yang lain. Selain pemanas LPG, solar maupun minyak tanah, pemanas model ini memiliki daya yang berbeda-beda tergantung kapasitas pengangkatan DOC. Pemanas listrik kandang ayam ini ada yang memiliki daya 600 watt dan 900 watt, serta ada yang memiliki 1200 dan 1500 watt. Mempunyai kemampuan menghangatkan sekitar 100 ekor DOC untuk yang 1200 dan 1500 watt. Memiliki kemampuan sekitar 2500 ekor ayam DOC. Pemanas ini berbahan dari serat karbon yang tahan lama. Cara menggantinya juga cukup mudah. Pemanas ini juga memiliki alat pengaman, yaitu apabila terjatuh dapat otomatis mati sendiri. Pemanas ini memiliki kelebihan, yaitu tidak menimbulkan asap seperti pemanas yang lain, dapat merusak pernapasan ayam. Pemanasan juga merata. Kekurangannya yaitu wattnya yang besar jika dipakai pada kandang oven. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Apakah ada yang ingin memberikan masukan atau saran? Ada masukan? Kayaknya banyak nih. Nah, silakan sekali banyak, silakan. Satu saja dulu. Apa teracu? Yang apa? Yang saya tahu kalau yang pakai listrik itu, kalau daya makanya selama ini kita bikin blower itu dari lampu yang kuning. Kuning itu kan wattnya kecil. Kalau saya lihat ini wattnya sampai 1200 watt itu Seperti diesel. itu tidak terlalu panas untuk pemeliharaan DOC kah atau fase finisher kah atau itu pemeliharaan di sapi tapi Bapak, kami dapat begini, Pak. ya maksudnya ini kelemahannya lebih kelemahannya ini biasanya yang 1000 ini, tapi tergantung dari brodingnya. Kalau brodingnya luas, memelihara 1000 ekor, atau satu kandang itu bisa pakai begitu, ya. Tapi nanti mungkin bolamnya bisa diganti, bolamnya yang wattnya lebih rendah, karena disesuaikan dengan jumlah DOC yang ada di dalam. Kalau cuma 100, bolam yang 5 watt itu sudah bisa. Nah itu. Terus bagaimana bahannya? Ada yang bahannya apa? Ya, bahannya apa saja? Serat karbon. Kalau bisa pakai seng, Ya mungkin bisa. Mungkin kalau bisa. Serat karbon itu seperti apa? Serat karbon itu yang seperti kayak apa? Dia kayak triplex kembali. Dia dibentuk lagi. Serat karbon. Dari bahan apa, Pak? Dari kayu terbuka kayu biasa. Jadi itu ada kekurangannya kalau kita pakai serat itu. Karena itu kan dia menyerap panas. Artinya dia tidak memantulkan panas. Kalau dia menyerap panas, artinya percuma, kan? Jadi bagusnya itu serat karbonnya
diganti dengan oke. Itu fungsi kawannya apa? Menahan uang. Fungsi kawannya apa tuh? Tahu Pak, tidak dijelaskan fungsi kawannya. Menurut kamu? Menurut kelompok satu fungsinya apa? Untuk menahan ketika jatuh. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua? Ya itu mungkin. Karena kalau kawat menghadap panas yang baik. Menghadap panas yang baik. Jadi kalau dikasih ini, artinya biar ini panas itu tetap ada karena kawat itu menyerap panas, memancarkan panas. Oke? Ya. Sudah? Kita masukkan? Sudah. Sudah? Oke. Di untuk kelompok satu. Oke, silakan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi rancangan yang akan kalian buat, ya. Jadi saya harap apapun masukan dari kelompok lain catat. Kalau masih sesuai dengan apa yang kalian, ya hasilnya nanti di situ di penjadwalan, kan? Nah, apapun masukan dari kelompok lain, kalau kelompok kalian bisa menerima, catat. Kalau tidak misalnya, terus pakai ini, kita masih dapat bahan ini, terus catat sudah. Tergantung dari kelompok masing-masing saja. Karena itu dari kelompok lain kan masukan saja, ya. Nah, jadi saya harap karena jadwalnya mulai besok kalian bikin, ya. Kalian bikin besok. Usahakan bawa bahannya di sini, ya, supaya bikin. Nanti kita videokan, ya. Oke. Jadi hari ini cukup sampai di sini, ya. Untuk mata pelajaran hari ini. Cuma saya ingin dengar kesimpulan, ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Dira, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis brooder, persiapan kandang sebelum digunakan, serta menambah wawasan mengenai brooder yang bisa dibuat. Oke. Pembelajaran ini saya harap kalian bisa dapat mengetahui berbagai macam produk, ya. Jangan cuma melihat produk yang ada di kandang saja. Itu cuma satu jenis saja. Jadi dari berbagai macam-macam produk yang bisa kita buat, ya. Nah, terus ini saya mau dengar refleksi. Refleksi itu perasaan kalian atas pembelajaran hari ini. Ya, siapa? Silakan Anda. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya dalam pembelajaran kali ini yaitu saya merasa senang dengan pembelajaran kali ini karena seperti yang disimpulkan oleh Nadira, saya juga bisa mengetahui berbagai macam brooder dan juga berbagai macam alat bahan pengganti ketika membuat brooder. Oke. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya tutup, ya. Tutupan ini kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa, silakan Brian. Ya. Berdiri. Duduk. Duduk. Ini sama dia. Silakan berdoa. Untuk menutup kegiatan ini, mari sama-sama kita baca doa agar kita mempelajari Dapat